di Racer X ya. Oke, ini 6 November 2022. Jadi hari ini kita akan menyaksikan racing final ya di MotoGP musim 2022. Kalau MotoGP ngasih tagline-nya itu The Decider ya, saat penentu siapa yang jadi juara musim ini ya 2022. It's between Pecco Bagnaia and Fabio Quartararo. Tapi kayaknya itu nggak penting ya, kita semua udah tahu lah beda poinnya tuh jauh. Jadi Pecco cukup finish 14 udah jadi juara dunia. Oke, kita hari ini nggak ngomongin itu, kita hari ini ngomongin ada banyak yang berpisah lah ya di MotoGP 2022 ini. Tapi ya tentu yang paling menarik adalah perpisahan Suzuki di sini ya. Perjalanan mereka lumayan panjang. Mereka membuat motor yang sangat kompetitif, basic tapi kompetitif. Sudah bisa menang juara dunia 2020 lewat One Mir. Hari ini itu akan jadi race perpisahannya lah buat Suzuki. Mereka tuh pernah beberapa kali di masa lalu sebenarnya berpisah ya dari MotoGP atau balapan level tertinggi lah, dan akan selalu comeback. Beberapa kali pergi, beberapa kali comeback. Yang terakhir seperti kita tahu ya 2011 ya kalau nggak salah ya, mereka berpisah, mereka pamit, tapi mereka punya janji mereka akan comeback di 2014, meskipun kenyataannya 2015 mereka baru comeback. Pas mereka waktu itu karena ada resesi global juga, jadi mereka pamitan tapi langsung buka project baru. Jadi langsung bikin motor baru yang dites langsung, molor setahun dari janjinya, tapi mereka comeback. Kali ini tuh kayak kerasa beda ya teman-teman ya, mungkin bisa ngerasain juga bedanya ya. Perpisahannya tuh kayak nggak akan kembali lagi gitu, kayak ya final farewell beneran gitu, kayak tutup yang nggak akan kembali lagi ke race MotoGP atau bahkan race apapun. Itu seperti ada channel juga, itu udah diumumin dari tengah musim ya, tengah musim ini. Sayangnya padahal waktu itu Suzuki masih kompetitif nih, masih dua pembalapnya masih bisa berebut juara dunia, tapi karena pengumuman itu akan mundur, jadi ya mau nggak mau ya terpaksa pasti ada mentally effect lah ya di pembalap, di kru, semua jadi hancur lebur lah ya. Oke, banyak pihak bertanya-tanya kenapa sih gitu ya, alasan apa yang membuat Suzuki itu harus cabut dari MotoGP gitu. Bahkan itu nggak ada keterangan resminya ya. Tapi kalau kita bisa melihat fakta ya di luar sana ya, mungkin ada beberapa kombinasi faktor lah yang menyebabkan mereka harus terpaksa pamit, meskipun itu pasti kena denda ke Dorna ya, karena mereka sudah tekan kontrak komitmen untuk sampai 2026 di MotoGP. Faktor-faktor itu ya kayak yang teman-teman mungkin bisa baca. Yang pertama itu ada yang biasa dikenal Dieselgate gitu ya. Itu emang nggak ke masalah Suzuki motor ya, itu ke Suzuki automobil atau ke bisnis mobilnya. Jadi di Eropa itu, ini juga sih sebenarnya ya, di Eropa itu kan kebijakan emisinya lewat Euro itu ya, itu sangat ketat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau suatu pabrikan benar-benar nggak bisa lolos standar Euro, sekarang Euro berapa ya, Euro 5 mungkin ya, itu nggak boleh dipasarkan tuh, si produknya ya. Nah, salah satu produk mobilnya Suzuki itu yang memakai mesin diesel ya, itu mereka diklaim gitu ya, dikena penalti gara-gara dikira membuat modifikasi yang ilegal. Jadi kayak semacam cara mengakali biar lolos emisi gitu ya. Modifikasi itu sebenarnya abu-abu gitu ya, belum tentu itu salah, belum tentu enggak, cuman ya sayangnya itu bukan bagian dari sesuatu yang diizinkan secara legal, dan itu dikena penaltinya banyak sekali. Dan dulu ya, kasus ini pernah menimpa si VW nih ya. Motor VW itu dulu pernah kena kasus serupa di
dituduh modifikasi ilegal dan mereka itu hampir bangkrut. Jadi kita nggak tahu seberapa besar nilainya, tapi itu sangat berefek sekali terhadap Suzuki secara umum. Lalu yang kedua, resesi global lagi. Ya, seperti kita tahu ya, perang Rusia Ukraina itu nggak kelar-kelar. Ternyata itu berefek ke semua segmen di perekonomian global gitu ya. Banyak faktor kok, nggak cuma di otomotif itu, kayak pasokan barang baku yang terganggu, harga-harga akhirnya juga pada terganggu, pada naik. Itu yang membuat jadi perekonomian dunia ini secara nggak langsung jadi lemah gitu ya. Itu kayak pernah terjadi dulu pas sekitar di 2000-an, 2008 resesi global. Kita nggak tahu seberapa besar efeknya di tahun depan diprediksi gitu ya. Dan itu juga nih ya yang mungkin menjadi pertimbangan Suzuki untuk mengencangkan pinggangnya. Mau nggak mau mereka harus tightening the budget gitu ya. Segala expenditure, segala pengeluaran yang di luar sesuatu yang menghasilkan dicekek semua gitu. Bahkan kayak racingnya Endurance World Championship gitu ya, dimana mereka kayak udah kandangnya gitu ya, Suzuki itu nggak perlu dimodifikasi lewat GSX-R 1000 gitu ya, nggak perlu aneh-aneh, udah pasti juara gitu. Itu aja ditutup, jadi pengeluaran sekecil itu pun ditutup. Apalagi MotoGP gitu ya, yang pengeluarannya mungkin bisa berkali-kali lipat, mungkin bisa 10 kali lipat kali setahun. Terus ada yang nanya juga, kenapa sih nggak dapat sponsor besar gitu biar tetap eksis di MotoGP? Guys, sponsor besar itu ya, kontribusinya terhadap sebuah tim MotoGP paling cuma 15-20%. Itu udah sponsor yang paling besar tuh, kayak sekelas Repsol kepada Honda gitu. Nah, jadi sisanya itu, sisa 80%-an itu masih harus di cover sama si company itu sendiri. Itu cuma biaya operasionalnya lah ya, belum biaya R&D-nya yang harus dilakuin di pabriknya, di Hamamatsu dalam kasus ini Suzuki ya. Biaya R&D untuk pengembangan tetap kompetitif, nah itu yang extra cost lagi gitu. Jadi biaya itu sangat besar. Itu faktor lagi nih ya, faktor keberapa ya? Ketiga yang harus dipertimbangkan. Nah terus yang keempat, mereka ya, ini yang disampaikan ke publik nih, Suzuki beralasan kita harus merubah bisnis kita menghadapi tantangan, yaitu untuk sumber motor berpenggerak energi yang baru. Ini mengacu ke mesin-mesin listrik lah yang sekarang ya. Sejak nggak tahu nih ya, beberapa tahun yang lalu lah ya, dimulai dengan besarnya Tesla itu kayaknya banyak pihak itu mencoba memanfaatkan momentum meninggalkan energi fuel konvensional gitu ya, menjadi energi yang ramah lingkungan, listriknya yang banyak dikembangin. Ya Suzuki bilangnya kayak gitu ke pabrik ya, ke kita bilangnya mereka membutuhkan resource itu diarahkan untuk mengembangkan jenis mesin yang lain yang mengarah ke masa depan. Ya pasti mengarah ke listrik ya. Mereka butuh uang, butuh resource untuk mengembangkan mesin listrik untuk bisnis motor atau mobil mereka. Ya itu tadi. Tapi kayaknya itu memang kombinasi dari banyak faktor. Oke, sekarang kita lihat dari cara mereka farewell-nya. Mereka mengumumkan di tengah musim, ketika timnya masih kompetitif, ketika mereka punya kontrak sama Dorna yang masih tersisa 5 tahun lagi kurang lebih, atau malah 6 tahun ya baru mereka taken. Dimana itu pasti akan penaltinya juga lumayan besar. Itu pasti sesuatu yang sangat besar gitu ya. Alasannya itu pasti sangat-sangat, mereka pun nggak ingin gitu ya. Alasannya pasti mereka tuh sedang tersayat-sayat gitu sampai mereka terpaksa mengambil langkah itu gitu. Jadi kalau cuma tiba-tiba pengen mengarahkan energinya untuk pengembangan energi listrik, pengembangan motor dan mesin-mesin listrik, itu kayaknya nggak masuk akal kan. Pasti ada sesuatu yang hit-hitnya gitu. Itu tadi mungkin kombinasi antara Dieselgate, terus mereka melihat ada forecast, ada resesi global. Ya kayak gitulah teman-teman. Sangat disayangkan gitu ya, apalagi kalau kita lihat ini Suzuki ya bikin motor di MotoGP itu ya paling simple mesin itu, kayak apa ya, ibaratnya kalian tahu Ducati gitu ya,
itu mesin powerful, kan mereka nggak bisa belok originally, mereka butuh backlight, butuh setting ICU ya, ECU itu tuning sana sini gitu biar mereka motornya kompetitif. Nah Suzuki itu motornya sangat simple gitu, ibaratnya tuh nggak butuh minglet pun gitu, nggak butuh ECU yang super canggih pun mereka sudah sangat cepat. Jadi itulah istimewa yang sangat disayangkan gitu ya. Belum lagi secara tampilan ya motor paling ganteng kayak di grid itu. Oke, terus kalau ya banyak yang menyayangkan, banyak yang merasa sedih, tapi kita bisa apa gitu ya, life must go on gitu. Mereka pun mencoba menyelamatkan nama Suzuki itu sendiri gitu ya, kita harus yakin sama itu. Dan dilihat dari akhir-akhir ini, terutama di race finale ini ya, finale di Valencia ini, inilah kalian bisa lihat di media sosial, di race-nya Suzuki juga gitu, mereka sangat-sangat kayak pengen memberikan kesan ini tuh farewell yang spesial gitu, yang kayaknya harus apa ya, mereka harap ini akan dikenang untuk waktu yang sangat lama gitu. Jadi itulah yang membuat sebagian pihak itu berasumsi kayaknya Suzuki nggak akan comeback nih di masa depan gitu. Mereka bikin ada fun wall ya gitu ya, dimana itu capturean dari semua pesan-pesan, kesan-pesan all Suzuki enthusiasts around the world gitu ya, dari semua orang-orang yang mencintai Suzuki di dunia ini, mereka nulis pesan apa gitu ya, di capture, dikumpulin jadi satu fan wall gitu yang itu ada di pedok gitu. Terus mereka di motornya pun itu ada ucapan terima kasih dari berbagai bahasa gitu ya, termasuk bahasa Indonesia ada terima kasih gitu ya, di belakang ekor motornya itu sangat touching gitu ya. Untuk kita yang ya menikmati MotoGP atau mencintai merek ini gitu ya, itu sangat-sangat menyedihkan. Dan kata lihat videonya gitu, video closing finalnya itu nanti kalian lihat di sini, semoga bisa kita tayangkan. Itu sangat apa ya, wrap up gitu, kayak membungkus semua perjuangan, dedikasi, passion, dan cinta keluarga Suzuki itu di dalam satu video yang sangat menyentuh. Itulah kita fans bisa apa ya, kita support di saat-saat terakhir ini. Jadi kita saksikan race hari ini, semoga Suzuki sekali lagi memberikan memori yang indah buat MotoGP, buat para fans. Semoga mereka akan kembali lagi, meskipun kayaknya nggak dalam waktu dekat. Ya semoga aja ya. Oh ya, satu lagi yang bikin menyedihkan lagi nih ya, gara-gara standar Euro juga gitu ya, banyak motor-motor Suzuki itu yang jadi flagshipnya lah ya, yang jadi andalannya tidak bisa dipasarkan gitu, kayak GSX R1000 itu untuk di Eropa itu dan tidak bisa dipasarkan karena dia terakhir di Euro 4 standar, ini sekarang sudah Euro 5. Itu bisa diakalin ya, misalkan jadi pakai menekan emisinya lagi gitu. Tapi kalau tidak ada produk baru, itu powernya akan jauh terpangkas dan otomatis itu juga akan berat lakunya di pasar. Nah untuk itu ya dia harus mengeluarkan lagi GSX R1000 gitu. Kita udah lama lihat patennya gitu ya, yang motor GSX R1000 itu yang harusnya lahir, yang dulunya pakai yang dikenal sama gearbox yang memakai rotasi itu, centrifugal itu yang dikembangin di MotoGP, sekarang udah pakai yang elektronik. Itu coba dibikin untuk mengejar mengimbangi lah ya market yang ada gitu, tapi itu nggak keluar produknya juga. Nah untuk kondisi saat ini kita juga nggak tahu apakah itu akan keluar apa tidak, dan banyak ya sih level adiknya gitu ya yang juga nggak ada pengembangan, nggak ada refresh produk baru sudah sekian lama, kayak JSR 750
600 udah lama nggak ada produk baru, dan itu juga terpangkas standar emisi Euro ini. Jadi secara flagship Suzuki nggak bisa memasarkan produknya kalau nggak ada produk baru. Jadi itu kayak apa ya, saya nggak langsung tuh menyedihkan, kayak mereka tuh terpaksa menutup bisnis motornya, kayak terlihat meskipun itu kita nggak mau ya, nggak suka lihat gitu, tapi itu terlihat. Ya gitulah, kalau mau comeback mungkin mereka harus bikin produk flagship baru di level-level atas lah paling nggak, dan diharapkan ke bawahnya untuk level-level yang bawah, sisi rendah, sisi kecil pun akan ada produknya gitu. Dari situ baru tuh mungkin akan punya uang untuk comeback, untuk racing lagi. Kalau nggak ya mungkin hari ini, titik ini yang mengakhiri perjuangan Suzuki di arena balap, di balapan manapun. Oke guys, sampai ketemu di race finale Valencia hari ini ya. Semoga ini bukan yang terakhir kita bahas Suzuki. Semoga ada hal baru yang bisa menggembirakan kita sebagai Suzuki enthusiast. Oke, siap. I like a lot the Suzuki fans. They are always really loyal to the brand. For me, is one of the most important things in the sport. That people push yourself to be better, to be faster. It's unbelievable all the support we receive from the fans. We saw many fans in the grandstands giving to you this extra boost. They never give up. We never stop feeling your warmth, and we will take you with us until the final flag. Thanks, Suzuki fans. We will never forget you.